Shalom, perkenalkan nama saya Juprita Lona. Saya mengajar di SD Impres 03 Indapri, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di kampus IAKN Ambon dengan NIM 152 025 010 41366. Saat ini saya akan mengambil video UKIN dengan metode deep learning di kelas 5 dengan tema Aku Suka Menolong Sesama. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. 1, 2, 3. Kami mau belajar berkesilakan. Amin. Oke, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran kita, saya akan bertanya ya. Dari lagu tadi itu yang telah dinyanyikan dalam Tuhan kita bersaudara, ya, lagu itu artinya apa? Kita saling membantu, kita saling menolong. Oke, terima kasih. Kita saling membantu dan kita saling menolong. Ada yang menjawab lagi? Kita saling membantu, saling menolong. Oke ya. Tujuan pembelajaran kita di saat ini adalah menjelaskan arti tolong menolong menurut ajaran Kristen. Yang kedua, memberikan contoh tindakan menolong sesama yang dapat dilakukan di lingkungan sekitar, baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah meneladani sikap Yesus Kristus yang senantiasa berbelas kasihan dalam dan menolong orang lain. Sama halnya dalam tadi sesuai dengan materi pembelajaran kita, aku suka menolong, dan dicontohkan dalam sebuah kisah orang Samaria yang baik hati, ya, orang Samaria yang baik hati atau orang Samaria yang murah hati. Silakan buka Alkitabnya dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Lukas 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-25. Judul atau perikop orang Samaria yang murah hati. Ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat 37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatanlah demikian.
Oke, terima kasih. Silakan. Perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati yang baru-baru dibacakan oleh temannya ya. Nah, dari cerita itu, dari perumpamaan orang Samaria yang murah hati, dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37, di situ diceritakan bahwa ada seorang ahli Taurat yang mencoba menguji pertanyaan dengan mengatakan, siapakah sesamaku? Ya, dan cerita itu mereka mencoba bertanya, menguji suatu pertanyaan dengan mengatakan, siapakah sesamaku? Nah, ada seorang yang dirampok, dipukuli, bahkan setengah mati ditaruh di pinggir jalan. Tidak ada seorang pun yang mau menolong mereka. Imam, orang Lewi, dan ahli Taurat lewat, tetapi mereka tidak mengabaikannya. Bisa kita bayangkan ya, ketika kita seorang diri dalam kecelakaan, baru tidak ada yang mau menolong kita, bagaimana dengan perasaan kita. Tetapi orang Samaria itu datang. Orang Samaria datang, ya, kita tahu bersama bahwa orang Samaria itu bermusuhan dengan orang Yahudi. Tetapi orang Samaria itu tergerak hatinya untuk mau menolong mereka, sehingga mereka mengobati lukanya, membawa mereka ke penginapan, dan membiayai semua biaya penginapan mereka. Ya, dengan kata lain, membiayai akan segala kebutuhan mereka. Ya, meskipun dia bermusuhan, tetapi ada dia tergerak hatinya untuk mau menolong mereka. Nah, sekarang kita masuk dalam diskusi kelompok. Saya bagi dalam 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, nanti dari hasil diskusi nanti dibacakan di depan kelas. Setiap kelompok ada 1 perwakilan untuk membacakan di depan kelas. Oke, semua mengerti? Oke, silakan dilihat di layar. Yang pertama itu adalah pesan moral dari cerita orang Samaria yang baik hati. Yang kedua, siapakah yang menjadi sesama bagi korban? Dan yang ketiga adalah mengapa orang Samaria menolong sedangkan orang lain tidak. Oke, silakan dikerjakan.
Baik, silakan cepat-cepat dikerja ya. Oke, silakan berdiskusi dengan baik ya, supaya nanti dilaporkan di depan dengan baik atau dibacakan di depan dengan baik. Oke, sudah. Nah, oke. Yang pertama akan membacakan hasil diskusi kelompoknya adalah kelompok 1. Silakan maju ke depan ya. Oke. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu 1. Pesan moral dari cerita perumpamaan orang Samaria yang baik hati menurut Lukas pasal 2 ayat 27, yaitu siapapun yang membutuhkan pertolongan kita tidak boleh memandang latar belakang serta status
dibenci oleh orang Yahudi, tetapi mereka tetap menolong. Yang ketiga, orang Samaria menolong, sedangkan orang lain juga orang Samaria menolong karena orang Samaria penuh kasih dan balas kasihan. Orang lain tidak mau menolong karena dia takut dirampok kalau dia menolong mereka. Oke. Tepuk tangan dulu untuk bagus sekali. Kelompok 1 telah menyampaikan hasil diskusinya bahwa pesan moral dari cerita orang Samaria yang baik hati itu adalah kita tidak boleh membeda-bedakan orangnya, kita tidak boleh membeda-bedakan orang dalam menolong. Dan menurut kelompok 1, yang menjadi sesama bagi korban itu adalah orang Samaria. Kemudian yang ketiga, menurut kelompok 1 itu adalah mengapa orang Samaria menolong sedangkan orang lain tidak? Karena orang Samaria itu punya belas kasihan, orang lain itu tidak mau menolong karena takut dirampok dan dipukuli. Oke, silakan kelompok 2. Ya, semua dengarkan baik-baik. Kelompok 2 akan membacakan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu 1. Pesan moral dari cerita perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Menurut Lukas 11 ayat 5 sampai 30, yaitu kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Kita pertolongan kepada kita selagi kita masih bisa dua. Yang menjadi utama bagi korban adalah orang Samaria. Meskipun dibenci oleh orang Yahudi, tapi mereka tetap membantu dan menolong. Juga orang Samaria menolong sedangkan orang lain tidak. Orang Samaria menolong karena orang Samaria orangnya baik. Orang lain tidak mau menolong karena orang lain berduri. Mereka takut dirampok kalau dia menolong mereka. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ya, hampir semua sama jawabannya ya, hampir ya. Mereka menolong itu dengan tulus ikhlas, tidak boleh membeda-bedakan menurut kelompok 2. Oke, silakan kelompok 3. Kelompok 3 semua perhatikan, dia akan membacakan hasil diskusi mereka. Oke, silakan. Orang Samaria yang baik hati. Menurut Lukas 11 tidak boleh egois. Kita dapat mencintai orang Samaria yang betul-betul menolong dengan tulus ikhlas. 2. Yang menjadi sesama bagi korban adalah Yesus itu sendiri, tetapi orang Samaria menolong sedangkan orang lain
Orang Samaria menolong karena orang Samaria orangnya baik, tidak membedakan membedakan orang perbedaan budaya. Orang lain tidak mau menolong karena orang lain egois, mengutamakan kepentingan diri sendiri. Mereka takut ditampok kalau dia menolong mereka yang sedang berduka di pinggir jalan. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kamu. Oke, baik. Dari 3 pertanyaan dan dari hasil kelompok, Pak Guru menyimpulkan bahwa Pak Guru akan menyimpulkan semua jawaban dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 bahwa ketika kita menolong itu tidak boleh membeda-bedakan orang lain, kita tidak boleh egois ya. Nah, dikatakan tadi bahwa siapa yang menjadi korban, kenapa orang Samaria tidak mau menolong dan lain sebagainya ya. Oke. Jadi sekali lagi tidak boleh membeda-bedakan orang. Nah, kita mau melihat ayat Alkitab yang mendukung tentang tolong menolong. Ya, yang pertama dari Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kemudian yang berikut Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, melainkan pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kemudian yang berikut Roma 12 ayat 13, bantulah orang-orang kudus dalam kekurangan mereka dan berusahalah selalu untuk memberi tumpangan ya. Itu ayat pendukung ya, yang ayat pendukung Alkitab tentang tolong menolong. Nah, contoh tolong menolong di sekolah misalnya apa? Contoh tolong menolong di lingkungan sekolah contohnya apa? Membantu teman yang kesulitan belajar. Apalagi? Memungut sampah ya, dan lain sebagainya. Di lingkungan keluarga contohnya adalah apa? Membantu orang tua mencuci piring ya, membantu orang tua mencuci pakaian dan lain sebagainya. Kalau di lingkungan masyarakat apa? Membantu tetangga yang sedang kesulitan, ikut kerja bakti, ya, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan sekarang adalah bagaimana perasaan anak-anak sekalian ketika menolong sesama, selesai menolong sesama. Bagaimana perasaannya? Perasaannya adalah senang, ya. Kemudian apa yang dilakukan temanmu ketika ada teman yang sedang sedih? Ya, kita datang menghibur mereka supaya dia tidak larut dalam kesedihan. Nah, oke, nanti di rumah ya dibuat masing-masing dalam tugas ya. Tugas di rumah nanti membuat pengalaman
pernah menolong sesamanya? Nanti minggu depan dibacakan. Nah, dari materi kita di saat ini, aku suka menolong ya dengan ayat pendukung Alkitab dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37, perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Ya. Jadi menolong sesama adalah wujud nyata dari kasih kita kepada Tuhan. Menolong sesama adalah wujud nyata dari kasih kita kepada Tuhan. Tindakan menolong harus dilakukan dengan tulus ikhlas dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa membeda-bedakan status dan tanpa mengharapkan imbalannya atau tanpa mengharapkan pamrih. Jadi menolong dengan betul-betul tulus dan ikhlas. Nah, dengan menolong kita tidak hanya meringankan beban orang lain. Sekali lagi, dengan menolong berarti kita tidak hanya meringankan beban bagi orang lain, tetapi kita juga menunjukkan bahwa kita meneladani perintah Tuhan dan mengakui dalam kehidupan kita ya bahwa kita adalah pengikut Kristus yang setia. Jadi ingat tadi ya, kita ini semua adalah pengikut Kristus yang setia. Oke, demikian pertemuan kita di saat ini. Silakan satu orang maju ke depan berdoa ya sebelum kita pulang ya. Oke, silakan maju ke depan. Ya, kita menyanyi sekali lagi dalam Tuhan kita bersaudara. Semua berdiri. Oke, siap 1, 2, 3. Silakan duduk. Namanya pimpin kita dalam doa. Silakan. Oke, demikian pertemuan kita di